Oke guys, selamat datang kembali di channel Dinamika Film. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film anime yang berjudul Haikyuu season pertama. Anime ini menceritakan seorang siswa SMA bernama Hinata Soyo. Ia sangat gemar bermain voli karena melihat cara bermain seorang raksasa kecil dari SMA Karasuno. Di SMA itu, ia memiliki seorang rival abadi bernama Kageyama Tobio. Oke, daripada kalian terus olah-olo, saya ucapkan selamat menonton. Sontoloyo. Cerita diawali seorang remaja laki-laki bernama Hinata Soyo sedang bersepeda di sekitar jalan dan kemudian berhenti sejenak untuk melihat pertandingan bola voli. Kemudian ia sangat termotivasi oleh seorang pemain yang dijuluki raksasa kecil. Hinata lalu memutuskan untuk membentuk sebuah tim bola voli di sekolahnya dengan teman-teman SMP-nya. Tapi mereka ternyata lebih tertarik dengan olahraga lain. 3 tahun kemudian, dia akhirnya berpartisipasi dalam pertandingan bola voli pertamanya di sekolah menengah pertama. Tetapi pertandingan pertamanya adalah melawan Kageyama Tobio, seorang siswa yang dikenal sebagai raja lapangan. Kageyama diakui secara nasional sebagai salah satu setter terbaik. Tapi dia mengatur kans timnya lebih keras dari yang mereka kira akan terjadi. Dia menyebut Hinata tidak berguna dan mencoba untuk membuktikan dengan blok terus-menerus terhadap Hinata. Namun Hinata berhasil mencetak beberapa poin dengan kecepatan dan perubahan rute speknya. Pada akhirnya, Kageyama dan timnya dengan mudah memenangkan 3-0 dan Hinata bersumpah akan membalaskan dendam untuk kekalahannya. Singkat cerita, Hinata tiba di sekolah barunya SMA Karasuno, sekolah yang sama tempat raksasa kecil dulu bersekolah. Ia bertekad untuk bergabung dengan klub bola voli dan mengalahkan Kageyama. Lalu dia terkejut saat masuk ke gedung olahraga dan menemukan Kageyama yang juga anggota baru dari tim Karasuno. Kedua kepribadian mereka berlawanan, yang membuat mereka selalu bertengkar. Lalu kemudian Kapten Sawamura tiba, dia melempar keduanya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat bergabung dengan klub bola voli sampai mereka mulai akur. Beberapa hari berlalu dan keduanya menjadi iri. Alih-alih setuju untuk bekerja sama sebagai tim, mereka malah menantang anak kelas 3 untuk sebuah pertandingan dengan syarat jika mereka menang, mereka diperbolehkan bergabung dengan tim. Dan jika mereka kalah, selama kelas 3 masih ada, Kageyama tidak akan pernah bermain sebagai setter. Sawamura menerima tantangan dari Hinata dan Kageyama, tapi dia mengubah peraturannya. Alih-alih menjadi pertandingan melawan kelas 3, itu malah akan menjadi pertandingan murid baru 3 lawan 3. Sawamura mengungkapkan, dia akan bermain di tim yang tidak diikuti Hinata dan Kageyama, serta menunjuk Tanaka sebagai rekan satu tim mereka untuk pertandingan tersebut. Kageyama dan Hinata bertemu sesama siswa tahun pertama, bernama Tsukishima Kei dan Tadashi Yamaguchi. Tsukishima mengungkapkan bahwa dia memiliki skill block yang belum pernah berhasil ditembus, serta dia memberitahu mengapa Kageyama dikenal sebagai raja lapangan di SMP, yang berarti dia adalah orang yang sangat egois saat di dalam pertandingan. Pertandingan latihan yang akan menentukan masa depan Kageyama dan Hinata dimulai saat Kageyama, Hinata, dan Tanaka bertarung melawan Tsukishima, Yamaguchi, dan Kapten Sawamura dalam pertandingan 3 lawan 3. Kageyama mulai jatuh ke dalam kebiasaan lamanya, membuat Hinata dan Tanaka kesulitan untuk melakukan spike. Ketika mereka sudah mulai selaras, Tsukishima memprediksi gerakannya dan mengatur untuk memblokir semua poin mereka. Tampaknya ini akan menjadi kemenangan mudah di set pertama untuk tim Kapten Sawamura. Tapi kemudian Kageyama dan Hinata mulai berhasil dengan serangan cepat mereka, yang bisa mengubah hasil pertandingan sepenuhnya. Kageyama dan Hinata mulai selaras saat umpan Kageyama mulai mengenai tangan Hinata dengan tepat. Tsukishima terpaksa mengubah taktiknya dalam memblokir serangannya, yang membuat Tanaka terbebas di sisi lain. Dan tim Kageyama, Hinata, serta Tanaka mampu mengumpulkan dan memenangkan pertandingan 3 lawan 3. Dengan kemenangan tersebut, Kageyama dan Hinata diterima sebagai anggota tim resmi Karasuno. Tak lama setelah itu, Guru Takeda datang dan mengatakan dia bisa mengatur pertandingan latihan dengan Aoba Jusai. Namun dengan satu syarat, Kageyama harus bertindak sebagai setter untuk seluruh set pertandingan mereka.
Keesokan harinya, Karasuno berangkat untuk pertandingan latihan melawan SMA Aoba Josai. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Kageyama bertemu dengan rekan setim lamanya, bernama Kindaichi, yang terus memanggilnya raja lapangan dan berjanji bahwa mereka tidak akan kalah darinya. Setelah pertandingan berlangsung, sangat cepat Kageyama dan Hinata berhasil menjadi senjata yang efektif. Namun Kageyama mengungkapkan dan berpikir Aoba Josai belum menggunakan setter utama mereka. Lalu setelah itu, terlihat Oikawa kembali ke Aoba Josai. Dia adalah kapten mereka dan setter utama mereka. Dan juga, ia merupakan senior asli Kageyama saat SMP dulu. Ketika Oikawa bermain untuk melakukan servis, dia mulai melakukan servis hebat kepada Tsukishima, menghasilkan serangan kuat setiap saat. Baru setelah Sawamura mengubah formasi, Karasuno akhirnya mampu memenangkan pertandingan melawan Aoba Josai. Namun Oikawa mengungkapkan, ketika mereka bertemu berikutnya, Aoba Josai akan menggunakan semua kekuatan mereka dari awal, dan hasil yang sangat berbeda akan diharapkan. Dalam perjalanan pulang naik bus, Sawamura mengungkapkan bahwa Karasuno juga punya beberapa kejutan. Libero mereka, Nishinoya, akan kembali dan sepenuhnya mengubah alur permainan Karasuno sebagai sebuah tim. Singkat cerita, pelatih Ukai setuju untuk menjadi pelatih Karasuno berikutnya, setelah dia mengetahui pertandingan latihan yang akan datang. Tetapi hanya sampai pertandingan latihan itu selesai. Untuk mempelajari kekuatan masing-masing pemain saat ini, ia mengadakan pertandingan latihan melawan asosiasi bola voli miliknya, sebuah kelompok yang kebetulan adalah alumni Karasuno. Nishinoya dan Sugawara ditempatkan di tim asosiasi untuk memungkinkan pertandingan yang seimbang, karena hanya 4 pemain dari tim asosiasi yang mampu melakukannya. Dan yang menjadi penyerang mereka adalah Asahi Azumane, yang dilihat Hinata dari jendela lapangan. Sekarang Azumane harus membuktikan bahwa dia layak mendapatkan gelar S dan melewati 3 blok dari Kageyama, Tanaka, dan Tsukishima untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pertandingan latihan antara Karasuno dan asosiasi lingkungan berlanjut dengan skor Karasuno kalah 1-0. Pelatih Ukai berhasil melihat secara langsung bagaimana Hinata bisa menjadi umpan utama dan mempelajari seberapa cepat Kageyama dan Hinata tumbuh bersama sebagai duo kombinasi. Dia juga menyaksikan secara langsung bagaimana kecepatan Hinata yang sulit untuk diimbangi. Namun servis jump float dari asosiasi memungkinkan untuk mereka mendapat 4 poin secara berturut-turut dan memimpin 24-18. Pada poin terakhir, Tanaka akhirnya mendapat kesempatan untuk melakukan spike. Tetapi Nishinoya berhasil menyelamatkan spike tersebut dan Azumane mengakhiri game dengan spike yang mematikan. Sekarang, pelatih Ukai harus memutuskan siapa yang akan menjadi starter utama di dalam pertandingan. Satu hal yang pasti, duo Kageyama dan Hinata tampaknya memiliki nasib yang sama, yang membuat mereka akan berada di line up awal. Pelatih Ukai juga memutuskan latihan untuk kelas 1 dan 2 akan fokus latihan terutama pada menerima servis untuk mengatasi kelemahan terbesar tim Karasuno. Ceritanya, Karasuno pergi untuk latihan, dan saat jogging, Hinata tersesat dan bertemu dengan pemain bola voli berseragam merah bernama Kenma. Sebelum Kenma mengungkapkan ia dari tim SMA mana, salah satu rekan satu timnya muncul dan mengajaknya untuk pergi. Pelatih Ukai pergi dengan tim Karasuno. Ia mengungkapkan, di masa lalu, Nekoma tidak memiliki pemain yang luar biasa. Tetapi mereka telah menjadi tim yang berkembang dalam pertahanan dan juga penyerangan. Singkat cerita, para pemain Karasuno menerima kostum mereka. Dan Hinata mendapat nomor 10, nomor yang sama dengan idolanya raksasa kecil. Dia mengetahui bahwa raksasa kecil berada di tim Karasuno yang telah bertanding di tingkat nasional mewakili SMA Karasuno. Akhirnya, hari pertandingan latihan tiba. Nekoma dan Karasuno berbaris di luar dan bertemu satu sama lain secara langsung. Nekoma dan Karasuno memulai pertandingan mereka dimulai dengan Kageyama dan Hinata dengan serangan cepat yang memberi Karasuno keunggulan 1 angka. Nekoma menyadari bahwa mereka melawan setter jenius. Jadi, mereka harus memutuskan untuk mulai berfokus pada Hinata. Pemblokir Hinata mulai terbiasa dengan kecepatan serta tipuannya dan mulai memblokir tembakannya, membuat Nekoma memenangkan set pertama dengan skor 25-22. Namun Kageyama menggunakan kesempatan itu untuk mengajari Hinata bagaimana melakukan serangan cepat dan bagaimana menggunakan matanya untuk menemukan celah di pertahanan mereka. Dan Hinata akhirnya berhasil mengubah alur lompatannya di udara selama set 2 berlangsung. Itu berakhir lama,
Tetapi Hinata menyadari dia memiliki tips baru untuk melakukan serangan cepatnya jika dia bisa menguasainya. Nekoma dan Karasuno memainkan set kedua dengan pertarungan sengit dengan skor 25-23. Tetapi pada akhirnya, Karasuno mengalami kekalahan. Namun mereka menyadari bahwa masing-masing memiliki kepribadian yang sama di tim mereka. Dan masing-masing dari mereka memiliki siswa kelas 1 dengan tekad kuat serta ambisi yang hebat. Yang terbaik dari semuanya, mereka menyadari bahwa mereka mulai bersatu sebagai sebuah tim. Meski dihancurkan habis-habisan, Karasuno bersumpah akan membalaskan dendam di pertandingan nasional. Dan akhirnya, pelatih UKAI setuju untuk menjadi pelatih utama tetap SMA Karasuno. Singkat cerita, pertandingan untuk Interhigh diumumkan. Hinata dan Kageyama mengungkapkan bahwa mereka telah berlomba lari setiap pagi ke gedung lapangan karena mereka adalah rival abadi. Kageyama saat ini memimpin 32-30 dari Hinata. Tetapi Hinata bersumpah untuk mengalahkannya dengan segala cara sampai mereka bisa saling berhadapan dalam pertandingan melawan satu sama lain. Di sisi lain, Yamaguchi diam-diam berlatih untuk menguasai jump float serve, sehingga dia tidak akan menjadi satu-satunya kelas 1 yang tidak memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada sebuah tim. Dan tibalah hari untuk pertandingan pertama mereka di sisi pria dan wanita dari turnamen tersebut. Di sisi pria, orang-orang berbicara tentang bagaimana Karasuno melakukannya dengan baik di masa lalu, tetapi mereka sekarang adalah tim yang hancur. Di sisi perempuan, mereka merenungkan bagaimana mereka seharusnya berlatih lebih banyak karena kekalahan mereka. Terlihat, Aoba Jusai menyaksikan dari tribun dan berasumsi bahwa penambahan seorang pelatih dan 2 pemain baru akan mengubah serangan Karasuno. Saat pertandingan dimulai, akhirnya serangan cepat Kageyama dan Hinata terungkap. Di sisi lain, mereka baru menyadari bahwa Karasuno ternyata sudah bangkit dan bermain lebih baik dari sebelumnya. Tim putra Karasuno memenangkan set pertama dengan skor 25-12. Kageyama mendapat 5 servis S, dan tim putra Karasuno menang set kedua dengan skor 25-14. Di sisi lain, tim putri Karasuno tidak seberuntung itu, karena mereka kalah dalam 2 set dan berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa terus bermain. Setelah beberapa waktu lalu mereka dibuat kalah dari Dateko, siswa baru diberitahu bagaimana kekuatan Dateko, di mana mereka memiliki raksasa blok yang sangat kuat, yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Pelatih UKAI menggunakan formasi yang sama seperti pertandingan sebelumnya, dan Nishinoya terlihat menyampaikan sebuah pidato yang meningkatkan semangat anggota lainnya. Dan tibalah waktunya untuk mereka melawan tim SMA Dateko. Dateko dan Karasuno bertarung habis-habisan dalam pertandingan itu. Raksasa nomor 7 Dateko mengungkapkan dia akan menargetkan Hinata hingga memaksa Kageyama untuk menggunakan serangan super cepat. Serangan super cepat tersebut tampaknya memberi Karasuno sedikit keuntungan, membuat mereka bisa unggul 18-16. Ketika raksasa nomor 7 itu mengincar Hinata dengan serangan super cepat, Karasuno mampu menggunakan penyerang terakhir mereka. Karasuno menyempurnakan variasi dari tim SMA Nekoma dengan menggunakan Azumane yang diatur di belakang Hinata. Karasuno sekarang telah memainkan semua strategi mereka dan tibalah mereka menggunakan semua kemampuan yang sebenarnya. Singkat cerita, Karasuno berhasil merebut set pertama dengan skor 25-21. Pada set kedua, mereka melakukan rotasi ganda untuk menjauhkan Hinata dari raksasa nomor 7. Dalam formasi ini, Hinata bebas untuk melakukan serangan cepat. Itu berarti hasil pertandingan akan sangat bergantung pada kemampuan Azumane dalam menghadapi tembok besi raksasa nomor 7. Dan tibalah saat Hinata berada di barisan depan. Karasuno perlahan mampu meningkatkan keunggulan mereka. Namun Hinata berputar ke belakang saat skor telah 24-22. Jika mereka berlanjut ke set ketiga, Karasuno sadar mereka akan dirugikan. Itu semua bergantung pada keterampilan Azumane untuk melewati pertahanan milik lawan. Dan pada akhirnya, mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut dan menuju ke pertandingan berikutnya. Saat pertandingan berakhir, Karasuno meninggalkan lapangan pertandingan. Mereka menantikan dan melihat hasil pertandingan dari Aoba Jusai yang unggul 24-13 pada pertandingan putaran pertama set pertama mereka. Singkat cerita, pertandingan melawan Aoba Jusai pun berlangsung, dan Karasuno tampaknya lebih termotivasi dari sebelumnya. Oikawa selalu melakukan servis super cepat hingga memberi Aoba Jusai keunggulan 1-0. Selanjutnya dia melakukan jump servis palsu yang memberikan mereka keunggulan 2-0.
Namun Kageyama mengungkapkan bahwa dia memiliki triknya sendiri yang belum terungkap dan menghentikan jam servis Oikawa untuk memotong keunggulan menjadi 2-1. Oikawa dan Kageyama terus bersaing satu sama lain. Mereka mencoba membuktikan siapa setter yang lebih unggul di antara mereka berdua. Kedua tim bersaing satu sama lain dengan sengit. Dan ketika Aoba Josai mulai memprediksi gerakan Kageyama, langkah mengejutkan dibuat saat Sugawara masuk menggantikan Kageyama. Dan akhirnya membuat kemenangan set pertama untuk Aoba Josai. Kageyama terkejut melihat kemampuan Sugawara yang sebenarnya sebagai setter Karasuno. Aoba Josai terkejut ketika Hinata ternyata tidak berteriak dan memanggil untuk meminta umpan. Karasuno memimpin di set kedua, tetapi Oikawa mulai memprediksi strategi yang dimiliki Karasuno dan memungkinkan Aoba Josai kembali ke dalam pertandingan untuk mendominasinya. Setelah diganti kembali, Kageyama mulai mencoba berkomunikasi dengan masing-masing rekan satu timnya. Dia mulai belajar di mana titik posisi terbaik untuk mereka masing-masing. Dan Tsukishima datang dengan serangan baru yang membuktikan Karasuno bisa menjadi ancaman dari semua sisi. Aoba Josai mulai menunjukkan kemampuan diri pada set ketiga, hingga memaksa pelatih Ukai membuat beberapa keputusan drastis. Yamaguchi lalu dimasukkan sebagai seorang servis es, tetapi karena mentalnya yang lemah, hal itu membuatnya sangat kacau dan membuat poin untuk Aoba Josai. Singkat cerita, Karasuno mulai menyamakan poin demi poin, hingga pada akhirnya tim Karasuno mengalami kekalahan dari Aoba Josai. Set panjang sangat menguras stamina kedua tim. Dan Oikawa mengakui bahwa Kageyama telah menyadari apa itu kerja sama tim dan tidak lagi menjadi raja lapangan yang egois. Setelah menderita kekalahan memilukan dari Aoba Josai, siswa kelas 3 harus memutuskan apakah mereka akan pensiun atau berpartisipasi dalam turnamen musim semi yang akan datang. Terlihat Kageyama dan Hinata melampiaskan kekesalan mereka di lapangan setelah kekalahan mereka dari Aoba Josai. Dan tiba akhirnya pemenang turnamen musim gugur diumumkan. Dan di akhir cerita, terlihat tim SMA Karasuno memulai latihan pertama mereka untuk bersiap menghadapi turnamen musim semi yang akan datang. Dan film pun selesai. Itu tadi adalah rangkuman cerita dari anime Haikyuu season pertama yang rilis pada tahun 2014. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.